Baiklah, selamat sore semuanya. Selamat datang kembali di mata kuliah aplikasi akuntansi 1. Hari ini kita lanjutkan ya materinya tentang setting untuk customer, supplier, dan persediaan yang ada di UD Bali, di UD Dewata Komputer. Nah, pertama silakan dibuka dulu programnya, yaitu My Account Write Plus versi 19 ya. Kemudian klik open. Kemudian klik setting ya, atau file yang sudah kalian simpan ya minggu kemarin. Lalu klik open. Kemudian biarkan user ID-nya administrator dan passwordnya dikosongkan saja. Jika sudah, klik OK. Selanjutnya, pilih I use this company file for practice, evaluation, or study purposes ya. Selanjutnya di sini ada 84 ya. Jadi di sini artinya filenya hanya bisa digunakan 84 hari lagi. Nah, mungkin di file kalian beda ya. Selanjutnya klik continue, lalu klik OK, lalu pilih no ya. Nah, untuk hari ini kita lanjutkan ya untuk men-setup untuk data customer ya. Data customer. Jadi data customer seperti biasa ya. Nah, di sini dapat bagi dua. Jadi dibuat dua kolom ya supaya memudahkan kita membahas kasus yang akan dibahas ya. Dan di sini untuk membuat customer seperti biasa, caranya klik cut file, kemudian pilih cut list, kemudian pilih customer ya. Karena di sini kita membuat data customer baru, klik new. Kemudian masukkan nama customernya yaitu Toko Nirwana, lalu enter. Card ID-nya C1. Lalu alamatnya Jalan Sidakarya 23 Denpasar ya. Nah, kemudian nomor teleponnya 0361 567 895. Kemudian nah, pada bagian ini ya, cell layout-nya kita masukkan saja cell layout-nya item ya. Kemudian free text code-nya not reportable. Use customer text code-nya dicentang ya. Kemudian klik OK. Kemudian data kedua ya, yaitu data customer yang kedua, namanya Toko Diva. Toko Diva, card ID-nya C2. Lalu alamatnya Jalan WR ya. WR Supratman 570 Denpasar ya. Kemudian masukkan nomor teleponnya 0361 583 380. Kemudian pada sellingnya pilih item, kemudian free text code-nya not reportable, kemudian dicentang use customer text, kemudian klik OK. Kemudian kita buat data supplier ya, data suppliernya klik new lagi, lalu masukkan namanya PT Nusantara, lalu enter. Card ID-nya V1 ya.
Alamatnya Jalan Gunung Galunggung, ya. Galunggung 507, ya, Denpasar. Kemudian nomor teleponnya 0361 566 333, ya. Kemudian pada bagian detailnya masukkan item juga, use supplier text code. Kemudian bagian freight-nya kita setting not reportable, ya. Jika sudah, klik OK. Selanjutnya data supplier yang kedua yaitu namanya PT Delta. Lalu enter, kodenya V2, ya. Lalu alamatnya Jalan Kendedes 30 Denpasar. Kemudian masukkan nomor teleponnya 0361 562 224, ya. Kemudian pada bagian detailnya masukkan pada purchase layoutnya item, kemudian pada freight text code-nya nanti not reportable. Nah, jika sudah, centang use supplier text code. Jika sudah, klik OK, ya. Dan di sini untuk PT Delta, ya. Nah, deltanya di sini ownernya kita ubah, ya. Double klik saja. Kontaknya di sini kita isi Tuan Nusa, ya. Maaf, Tuan Dede, ya. Dede, kemudian klik OK. Kemudian untuk PT Nusantara, ya, Nusantaranya di sini namanya Tuan Nusa, ya. Tuan Nusa, kemudian klik OK. Untuk data customer, untuk owner dari toko Nirwana, di sini kontaknya Tuan Iswanto, ya. Kemudian klik OK. Kemudian untuk toko Diva, itu nama ownernya Tuan Wayan Sudi Arta, ya. Jika sudah, klik OK. Nah, selanjutnya kita sudah men-setting bagian customer dan supplier, ya. Selanjutnya kita setting pada account opening balance pada supplier dan customernya, ya. Nah, kalian klik setup, kemudian balance, kemudian pilih customer balance, ya. Jadi customer balance ini nilainya 5 juta, ya. Jadi 5 juta di sini toko Nirwananya 2 juta dan toko Divanya 3 juta, ya. Kita tambahkan, klik add cell, kemudian masukkan nama customernya toko Nirwana, kemudian tanggalnya. Jadi tanggalnya yang kita masukkan tanggal 1 Januari 2016, ya. Memonya saldo awal, ya, saldo awal piutang, ya, piutang dagang di toko Nirwana, ya. Itu nilainya sebesar 2 juta, ya. Kemudian text code-nya not reportable atau tidak dikenakan pajak, ya. Jobnya dikosongkan saja. Jika sudah, klik record. Lalu OK. Selanjutnya yang kedua yaitu toko Diva, ya. Nah, klik add cell, kemudian masukkan nama customernya toko Diva, lalu tanggalnya dimasukkan tanggal 1 Januari 2016, lalu memonya dimasukkan saldo awal piutang, ya, piutang dagang di toko Diva, ya, yaitu sebesar 3 juta. Untuk text code-nya not reportable, ya. Jika sudah, klik record. Selanjutnya kita masukkan data supplier, ya. Nah, ini di close, kemudian klik setup, balance, kemudian pilih supplier balance. Jadi yang pertama kalian add purchase dulu, lalu masukkan nama suppliernya yaitu PT Nusantara. Kemudian masukkan tanggalnya 1 Januari 2016, ya. Pada memonya saldo awal
utang dagang di PT Nusantara, ya. Nilainya itu adalah sebesar 8 juta. Kemudian tax code-nya not reportable, ya. Jika sudah, klik tombol record-nya. Lalu klik OK. Selanjutnya, yang kedua yaitu PT Delta, ya. Klik Add Purchase. Kemudian klik PT Delta-nya. Kemudian masukkan tanggalnya 1 Januari 2016, ya. Pada memonya kita buat saldo awal, ya. Saldo awal piutang, utang, ya, utang dagang di PT Delta, ya. PT Delta yaitu senilai 5 juta. Jika sudah, tax code-nya dibuat not reportable. Jika sudah, klik record. Nah, selanjutnya, ini sudah close, ya. Pastikan nanti out of balance-nya, ya, pada data customer maupun supplier itu 0, ya. Selanjutnya klik close. Selanjutnya kita input data saldo awal persediaan, ya. Jadi untuk saldo awal persediaan itu ada di inventory. Nah, nanti klik adjust inventory, ya. Masukkan tanggalnya, tanggal 1 Januari 2016, ya. Isi saldo awal, ya. Saldo awal persediaan, ya. Persediaan barang dagang, ya. Jadi yang pertama, nah di sini, ya, ada Asus, ya. Asus. Namun kita belum buat inventory-nya di sini, ya. Jadi kita langsung saja. Nah, jika sudah klik di sini, kemudian kalian tekan tombol tab di keyboardnya, ya. Nah, ini datanya masih kosong, ya. Karena datanya masih kosong, maka kita klik new, ya. Jadi item number-nya di sini kita masukkan kodenya as, ya, min x200, ya. Enter. Kemudian masukkan Asus x200 MA, ya. Di mana mereknya adalah Lenovo, ya. Kemudian centang ketiganya, I buy this item, I sell this item, I inventory this item, ya. Jadi cost of sales-nya kita hubungkan, ya, ke bagian pembelian, ya. Pada bagian pembelian. Kemudian pada I sell this item, ya. I sell di sini saya akan menjual. Jadi dia akan masuk ke dalam kelompok akun pendapatan ataupun penjualan, ya. Jadi kita hubungkan bagian income-nya yaitu penjualan, ya. Selanjutnya pada bagian inventory, ya, atau persediaan, ya. Jadi kita hubungkan saja ke persediaan, ya. Jadi persediaan di sini termasuk ke dalam aset lancar, ya. Nah, ini, ya, persediaan barang dagang, ya. Kemudian pada buying detailnya, nah di sini kita tentukan, ya, tentukan nilai, jadi buying unit of measure-nya unit, ya. Kemudian tax code when bought, ya, di pajak yang digunakan pada saat pembelian itu kita hubungkan ke pajak pertambahan nilai, ya. Kemudian klik use tax code. Kemudian kita klik selling detail, ya. Jadi selling unit of measure-nya kita isi unit, ya. Lalu tax code when sold, pada saat penjualan kita isi pajak pertambahan nilai, ya. Use tax code, ya. Jika sudah, klik OK. Nah, kita hubungkan, tekan tab di keyboard, ya. Pertama kalian klik di dagangnya, kemudian item number-nya, kemudian supaya memunculkan, ya, memunculkan item number-nya, kalian tekan tombol tab di keyboard. Nah, di sini sudah muncul untuk ASUS X200, ya, yaitu Asus, ya, Asus X200 MA, ya. Nah, di sini ada kesalahan, ya. Seharusnya di sini KX, ya. KX636T, ya. Dan sini kita perbaiki caranya, klik command center, kemudian inventory, kemudian item list. Kemudian di sini kita klik anak panahnya,
ya. Kemudian kita perbaiki, Lenovo-nya kita hapus, kemudian diganti menjadi KX63 ya, 636D ya. Jika sudah, klik OK, lalu close ya. Nanti otomatis akan diganti ya, nama barangnya. Di sini cuma itemnya saja ya. Kita isi kuantitinya di sini berdasarkan data, yaitu stok awalnya yaitu 30 unit ya. 30 unit dengan harga satuannya itu adalah 3 juta ya. 3 juta. Ini berarti nanti 30 unit dikali 3 juta itu hasilnya 90 juta ya. Kemudian nanti hubungkan akunnya ke dalam persediaan barang dagangnya ya. Jadi persediaannya itu adalah di kode 1min 0103 ya. Selanjutnya data yang kedua ya. Data yang kedua ada Lenovo IdeaPad G40 ya. 4591D. Nah, di sini kita tambahkan akun baru ya. Nanti kalian buat saja, di sini ketik saja LNV min G40 ya. Kemudian tekan tombol tab di keyboard ya. Kemudian klik new. Kemudian enter ya. Nah, di sini kita buat deskripsi dari barangnya yaitu Lenovo ya. Lenovo IdeaPad ya. IdeaPad ya. G40 min 45 min 91D ya. Selanjutnya dicentang ketiganya, I buy this item, I sell this item, I inventory this item. Dan jika sudah, nanti kalian klik OK ya. Kemudian kalian klik tekan tombol tab di keyboard ya. Kemudian masukkan stok awalnya yaitu sebesar 20 unit ya, di mana harga per unitnya 3.400.000 ya. Jadi totalnya 68 juta. Kemudian dihubungkan ke akun persediaan barang dagang di aset ya. Nah ya, 1min0103. Jika sudah, nanti klik tombol recordnya. Kemudian klik cancel ya. Nanti datanya itu akan kelihatan di item list ya. Nanti item list akan kelihatan bahwa ada dua macam persediaan barang dagang. Yang pertama ada Asus, yang kedua Lenovo ya. Di mana Asusnya ada 30 unit, Lenovo-nya 20 unit ya. Kemudian nanti pastikan sebelum kita menginput data transaksi ya. Nanti pastikan pemilihan link account-nya sudah benar ya. Nah, di sini kita klik close, kemudian klik setup, kemudian pilih link account ya. Nanti link account-nya nanti lihat di bagian customer receipt ya, klik sales ya. Dan di sini pastikan untuk asset account ya, for tracking receivable itu masuk ke piutang dagang ya. Untuk check account for customer receipt pastikan masuk ke bank BNI ya. Klik OK jika sudah sesuai ya. Selanjutnya kita masuk ke dalam purchase ya, purchase account. Nanti pastikan liability account for tracking payable itu masuk ke utang dagang, dan check account for paying bill masuk ke bank BNI ya. Jika sudah, klik OK. Nah, demikian penjelasan Bapak tentang cara ya membuat ya atau menambahkan data customer ya. Data customer, data supplier, maupun menambahkan saldo awal dari buku piutang maupun utang dagang ya, beserta saldo awal persediaan barang dagang di UD Dewata Komputer. Baiklah, demikian penjelasan yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat sore.